Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Di sini, kita akan berbagi kisah-kisah penuh makna, drama yang menyentuh hati, dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil bersama. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, supaya kami makin semangat menghadirkan cerita-cerita terbaik untuk Anda. Yuk, kita mulai ceritanya. Malam Senin, awal musim hujan, di sebuah perumahan tenang pinggiran kota. Jam menunjukkan pukul 8 lewat sedikit. Hujan baru saja berhenti, menyisakan bau tanah basah. Lampu-lampu rumah tetangga berpendar tipis. Di ruang tamu, Anindya duduk di sofa dengan map biru di pangkuan, menata napas sebelum membuka tumpukan surat yang tadi sore diselipkan satpam ke dalam kotak pos. Tagihan paling atas membuat dahi Anindya mengernyit. Renovasi atap dan kanopi, uang muka sudah dibayar. Ia membolak-balik kertas itu, mencari nama pemesan. Ada alamat rumahnya, ada nomor ponsel yang bukan miliknya, dan stempel toko material langganan kompleks sebelah. Saya tidak pernah pesan, gumamnya pelan. Ia meraih ponsel, memotret tagihan, lalu membuka kalkulator. Angkanya tidak kecil. Ia menelan ludah. Kenapa harus ada tagihan seperti ini? Suara hatinya tumbuh jadi rasa tidak nyaman. Anindya berdiri, melangkah ke meja makan. Di sana ada 2 kwitansi yang pagi tadi ia anggap selebaran promosi. Ia angkat dan meneliti satu persatu. Besi, semen, paku, sewa alat. Matanya cepat menyapu detail, lalu berhenti pada kolom pemesan, Mizwar. Tangannya otomatis menggenggam kertas lebih kencang. Kenapa atas nama dia? Kenapa tidak bilang apa-apa? Dadanya terasa sesak, bukan karena angka, tapi karena proses yang dilewati tanpa dirinya. Ia menata kedua kwitansi di meja, merapikannya sejajar, seolah rapi bisa menenangkan pikiran. Ponsel Anindya bergetar. Sebuah pesan masuk pada notifikasi. Hanya 1 baris dari nomor yang belum disimpan, dengan inisial M sebagai nama kontak. Besok sore jadi ya, tolong jangan telat. Wajah Anindya kontan memanas. Ia menekan pesan itu, melihat percakapan sebelumnya yang kosong, lalu menatap jam dinding. Ini siapa? Kenapa pakai inisial? Kenapa bahas jadwal? Ia mengetik balasan singkat, lalu menghapusnya. Ia menghela napas dan memasukkan ponsel ke saku dress rumahan. Tanya langsung lebih baik, jangan menerka. Langkah kaki terdengar dari halaman. Pagar kecil dibuka. Suara sendal basah menyentuh keramik teras. Mizwar masuk sambil mengusap rambut dengan handuk kecil. Wajahnya lelah namun ada senyum terpaksa. Maaf pulang malam. Lembur. Ada laporan klien yang telat masuk, katanya sambil menggantung jas di belakang pintu. Anindya menatapnya sejenak, mengukur nada suaranya. Kamu makan dulu atau mandi? Tanyanya hati-hati. Mandi dulu, jawab Mizwar, melirik sekilas meja makan. Matanya berhenti pada 2 kwitansi yang ditumpuk. Itu apa? Tanyanya ringan, tapi rahangnya mengeras sedetik. Tagihan renovasi dan kwitansi material atas nama kamu, ucap Anindya tenang. Aku tidak memesan apa-apa. Mizwar mengangkat alis. Oh, itu hanya rencana kecil-kecilan. Biar atap garasi tidak bocor. Aku mau kejutan. Anindya menahan dorongan untuk menimpali. Kejutan bisa dibahas dulu. Nominalnya besar, ucapnya. Mizwar menepuk bahu Anindya singkat. Nanti kita omongkan setelah mandi, katanya, lalu masuk ke kamar. Anindya berdiri di dapur menyiapkan teh hangat. Uap menari tipis di atas gelas, membuat kaca dapur berembun. Ia mendengar dering ponsel Mizwar dari kamar, lalu sunyi lagi. Keinginannya untuk memeriksa ponsel itu muncul, lalu ia lawan. Ia membuka kulkas, menata isi yang tadi sore dibelinya, mencoba memberi jarak pada pikiran yang liar. Jangan menuduh dulu, batinnya berkata, tapi jantungnya berdegup tidak biasa. Ia kembali ke meja makan, memeriksa kwitansi sekali lagi, memastikan tidak ada catatan yang terlewat. Sekitar setengah jam kemudian, Bu Ratna datang tanpa kabar. Pagar dibuka, dan suara ketukan tegas terdengar di pintu. Assalamualaikum, sapanya. Anindya menyambut dan mempersilakan masuk.
Mizwar di kamar mandi. Bu, katanya ramah. Bu Ratna duduk dengan punggung tegak, matanya menyapu ruang tamu yang rapi. Rumah ini luas, sayang kalau cuma dipakai berdua, katanya sambil mengambil tatakan gelas. Rumah itu seharusnya bermanfaat. Kalau bisa menghasilkan, ya dimaksimalkan. Anindya menahan diri. Maksud ibu? Tanyanya. Ya dibuat usaha kecil. Atau direnovasi, dijadikan 2 bagian. 1 disewakan. Kamu tahu sendiri harga sekarang bagus. Nada suaranya seperti nasihat biasa. Tapi Anindya menangkap dorongan yang terlalu keras. Kalau ada rencana, kita bicara bertiga saja. Bu, jawab Anindya, tetap sopan. Bu Ratna mengangguk tipis, lalu melirik 2 kwitansi. Nah, itu sudah ada langkahnya. Bagus kalau Mizwar inisiatif. Anindya menarik napas, menahan rasa perih yang naik ke dada. Aku tidak pernah diajak bicara untuk ini, ucapnya pelan. Bu Ratna menegakkan dagu. Laki-laki harus punya keputusan. Kamu cukup mendukung, katanya, lalu berdiri seolah urusannya selesai. Mizwar keluar dari kamar dengan kaus santai. Ibu sudah datang, ujarnya tersenyum. Ibu cuma mampir, balas Bu Ratna. Ibu titip, jangan banyak debat soal rumah. Ini urusan laki-laki. Mizwar menepuk bahu ibunya, lalu melirik Anindya. Kita bahas nanti, katanya. Anindya mengangguk, merasakan perasaannya terhimpit. Ia ingin bertanya panjang tentang tagihan, tentang pesan dari M, tentang inisiatif yang melewati dirinya, tapi kehadiran Bu Ratna mengubah ruang menjadi sempit. Usai kepergian Bu Ratna, rumah kembali sunyi. Televisi menyala tanpa suara. Anindya duduk di sisi sofa, sementara Mizwar di ujung lain, memainkan ponsel. Tadi ada pesan masuk ke ponselku dari kontak bernama M, kata Anindya mengawali. Mata Mizwar terangkat. M. Isinya membahas jadwal besok sore. Kamu pesan apa? Mizwar menyandarkan punggung. Montir. Kemarin keran luar macet. Sekalian panggil orang. Mungkin salah kirim. Jawabnya cepat. Kenapa kirim ke nomorku? Mungkin karena nomor kita terhubung di grup kompleks. Jangan sensitif, ujar Mizwar, nadanya mulai datar. Anindya menahan bibirnya yang ingin menyahut. Baik, besok aku di rumah. Kita terima bersama, ucapnya. Mizwar berdiri. Aku capek, mau tidur dulu. Ia melangkah ke kamar tanpa menutup percakapan. Anindya mematikan televisi. Ia memungut tagihan renovasi, menyelipkannya ke map biru di pangkuan. Aku butuh kepastian, bukan alasan, gumamnya. Ia bangkit menuju kamar kerja kecil di ujung lorong. Di sana, lemari kayu menyimpan dokumen penting. Anindya membuka laci paling bawah, menarik map merah yang biasa berisi sertifikat dan fotokopi identitas. Tangan kirinya memegang senter kecil. Kebiasaan sejak listrik pernah padam mendadak. Saat ia membuka map, lampu ruang tamu tiba-tiba berkedip 2 kali, lalu menyala lagi. Ia menoleh, memeriksa saklar, lalu kembali ke map. Jangan panik, katanya pelan untuk menenangkan diri. Map merah terasa lebih ringan. Anindya membuka plastik bening berisi sertifikat. Kertas di dalamnya buram, tinta stempel tidak jelas, dan tanda tangan di sudutnya terlihat lebih muda dari aslinya. Ia mengambil sertifikat cadangan yang biasanya disimpan terpisah. Tapi kantongnya kosong. Ini bukan aslinya. Suara Anindya tercekat. Ia meneliti lagi, menyisir setiap lembar. Ada fotokopi KTP-nya, tapi kontur foto tampak berbeda. Di bawah meja, jam dinding berdetak stabil. Namun bagi Anindya setiap detik terasa terlalu keras. Ia memegang tepi meja agar tetap seimbang. Kapan diganti? Siapa yang masuk ke sini? Pertanyaan itu berputar tanpa jawaban. Ia kembali ke ruang tamu membawa map merah. Lampu sekali lagi berkedip singkat. Tidak ada angin, jendela tertutup. Anindya menarik napas dalam-dalam. Ia duduk dan menyusun ulang urut-urutan kejadian hari ini. Tagihan renovasi yang tidak pernah ia pesan, 2 kwitansi material atas nama Mizwar, pesan singkat dari nomor dengan inisial M yang membahas jadwal, ucapan Bu Ratna tentang rumah harus bermanfaat, dan Mizwar yang pulang larut dengan alasan lembur yang sulit diverifikasi.
Semua itu berdiri di hadapannya seperti potongan gambar yang belum saling menjawab. Ia tidak menambah apapun, tidak menutup dengan dugaan baru. Ia hanya memegang map yang kini terasa berat. Pintu kamar berderit halus. Mizwar muncul dengan wajah mengantuk. "Masih belum tidur?" tanyanya. Anindya mengangkat map. "Sertifikat di laci, bukan yang asli." Mizwar mendekat, meraih map, melihat sepintas, lalu mengembalikan. "Itu fotokopi. Yang asli di brankas kantor." "Aman," jawabnya. "Sejak kapan dipindah?" tanya Anindya. "Lupa. Sudah lama. Kita kan pernah sepakat menyimpan dokumen penting di kantor," katanya tenang. Anindya menatapnya lama. "Aku tidak ingat sepakat," ucapnya pelan. Sunyi jatuh di antara mereka. Mizwar mengangkat bahu. "Besok kita cek bersama kalau kamu mau," katanya, lalu kembali ke kamar. Anindya tetap di sofa. Hujan tipis kembali turun. Suara rintiknya merata. Ia membuka ponselnya, menulis daftar singkat agar pikiran tidak berkabut. Cek toko material, telepon notaris langganan, verifikasi tagihan, pastikan jadwal besok, dan tanya brankas kantor. Ia tidak menulis apapun tentang dugaan lain. Ia menghapus draft balasan kepada M, menyisakan kolom kosong. Ia tidak ingin menambah kata yang keluar dari jalur. Lampu ruang tamu menyala stabil sekarang. Anindya memeluk map merah, menahan rasa yang mulai menekan dada. Ia berdiri, mematikan sebagian lampu, meninggalkan satu lampu sudut. Rumah kembali tampak biasa. Namun hatinya tidak kembali biasa. Ia berjalan ke kamar dengan langkah tenang, menutup pintu tanpa bunyi. Matanya terpejam, tetapi pikirannya tetap menyusun ulang kejadian hari ini. Tidak ada kesimpulan, tidak ada keputusan. Hanya jeda yang panjang di dalam dada, seperti tarikan napas yang tidak tuntas, menahan sesuatu yang belum sanggup ia lepaskan. Rasa sesak yang tertahan sejak Anindya memejamkan mata tidak juga longgar ketika ia bangkit pelan dari tempat tidur. Pikirannya masih tertahan pada map merah di pangkuan dan lampu yang sempat berkedip. Nafasnya pendek, tetapi langkahnya terarah. Ia menatap wajah Mizwar yang tertidur miring membelakangi, lalu menutup pintu kamar dengan hati-hati. "Aku hanya butuh kepastian," bisiknya pada diri sendiri sambil menggenggam ponsel dan map biru. Ia mengambil kunci mobil, menyambar jaket tipis, dan beranjak ruang tamu tanpa banyak suara, menjaga kesinambungan malam yang belum selesai berubah menjadi pagi. Di kantor notaris langganan, ruang tunggu masih sepi. Anindya menyebutkan nama lengkapnya dan alamat rumah. Staf mengetik cepat, membuka berkas digital, lalu memanggil notaris. "Ibu Anindya, di sistem kami ada permohonan balik nama sementara," kata notaris, nada suaranya hati-hati. Anindya menegakkan punggung. "Balik nama apa? Saya tidak pernah tanda tangan apapun." Notaris memutar layar, memperlihatkan formulir elektronik dengan kolom persetujuan pemilik dan keterangan jadwal. Di sini tercatat persetujuan melalui kuasa. Ada lampiran tanda tangan. Anindya menatap tanda tangan di layar, garisnya mirip namun tidak sama. "Ini bukan tanda tangan saya," ucapnya pelan namun tegas. "Permohonan masih berstatus sementara, belum final. Kami akan kirimkan surat klarifikasi dan meminta verifikasi kehadiran langsung," jawab notaris. "Tolong cetak semua jejaknya. Saya butuh salinan. Nama pengaju juga," pinta Anindya. "Tertulis atas nama Mizwar sebagai pihak pengelola rumah, dan satu nama lain sebagai pihak pendamping," kata notaris. "Nama pendamping? Melina." Anindya menahan udara di dada. "Baik. Saya ambil salinan hari ini. Terima kasih sudah memberitahu," ucapnya singkat. Notaris mengangguk. "Kami tunggu kehadiran ibu untuk verifikasi tertulis." Keluar dari kantor notaris, Anindya duduk di mobil dan membuka aplikasi bank. Rekening bersama yang selama ini cukup stabil terlihat kosong. Tidak ada dana, gumamnya, menekan riwayat transaksi. Deret angka muncul, masuk dan keluar menuju satu rekening yang belum pernah ia lihat. Ia memotret layar langkah demi langkah, menyimpan setiap halaman. Kemana dana ini? Ia menekan tombol panggilan ke layanan bank, menyebutkan nama, nomor identitas, dan memohon penjelasan. "Maaf ibu,
Dana dipindahkan melalui mobile banking pada hari Sabtu sore. Petugas menjawab. Siapa yang otorisasi? Tanya Anindya. Kami hanya bisa menyebutkan bahwa transaksi dilakukan dari perangkat yang terdaftar atas nama suami ibu, jawab petugas. Anindya menutup telepon dengan tangan bergetar namun stabil dalam kata. Baik, terima kasih. Ia duduk lebih tegak, memotret lagi bukti riwayat, lalu menyalin nomor rekening tujuan ke catatan ponsel. Belum sempat mesin mobil dinyalakan, ponselnya berdering. Nama yang muncul, Bu Ratna. Kamu di mana? Suara tegas terdengar. Ada urusan, jawab Anindya. Aku dengar kamu keliling tanya ini itu. Jangan ribut di luar rumah. Malu keluarga, kata Bu Ratna tanpa jeda. Saya sedang mencari penjelasan. Ada permohonan balik nama tanpa tanda tangan saya. Bu, sahut Anindya menahan diri. Kalau ada rencana perbaikan rumah, itu wajar. Suami kamu laki-laki. Dia yang urus. Kamu jangan memperbesar masalah, ujar Bu Ratna. Saya tidak memperbesar. Saya hanya butuh transparansi. Ini rumah saya juga, kata Anindya. Hening beberapa detik, lalu Bu Ratna menutup pembicaraan dengan kalimat pendek. Pulang saja. Bicarakan di rumah. Jangan buat orang luar dengar. Telepon terputus. Anindya memeluk mapnya lebih erat. Saya tidak ingin mempermalukan siapapun. Saya ingin hak saya jelas, ucapnya kepada dirinya sendiri. Menjelang siang, Anindya memarkir mobil di seberang kafe kecil yang biasa ramai pekerja kantor. Dari dalam mobil, ia melihat Mizwar turun dari ojek, melangkah cepat, dan masuk kafe. Beberapa menit kemudian, seorang perempuan berambut terurai memasuki kafe dengan langkah pasti. Anindya mengenali Melina dari pertemuan singkat di kompleks beberapa bulan lalu. Ia menarik napas, menimbang, lalu turun dari mobil. Di depan pintu kafe, ia menguatkan hati. Kau hanya ingin mendengar, bukan membuat keributan, katanya pada diri sendiri. Ia memilih duduk di meja pojok, 2 baris dari tempat Mizwar dan Melina. Jaraknya cukup untuk mendengar tanpa perlu menatap langsung. Besok sore jadi. Suara Melina terdengar jelas karena nada bicaranya yang tajam. Kita harus pastikan, pelepasan, tidak ada hambatan. Mizwar menunduk, berbicara lebih pelan. Aku butuh waktu. Dia mulai curiga. Melina menyandarkan punggung. Kalau kamu ragu, semuanya berantakan. Dokumen sudah siap. Nomor rekening aman. Aku tidak mau menunggu lagi. Anindya menunduk, menatap ponselnya yang diam-diam menyalakan rekaman suara. Tangan kirinya menggenggam map di pangkuan agar tetap tenang. Jangan sebut banyak hal di sini, kata Mizwar. Aku sudah atur jadwal. Ada orang yang akan urus sisanya. Melina tertawa pendek. Urus saja keberanianmu. Sisanya aku bisa tangani. Seorang pelayan datang ke meja mereka. Suara kursi bergeser. Anindya menatap piring kosong di depannya agar tidak bertemu pandang. Kamu yakin soal nama itu? Jangan sampai dia tahu, kata suara Mizwar lagi. Terlambat kalau dia tahu sekarang, jawab Melina. Anindya mengakhiri rekaman beberapa menit kemudian, membiarkan ponsel terkunci dan diam di atas meja. Pelayan menghampiri, menanyakan pesanan. Air putih, jawabnya singkat. Ia meneguk setengah gelas, mencoba menurunkan detak jantung. Ketika Mizwar dan Melina berdiri untuk pergi, Anindya tetap duduk, membiarkan suara langkah mereka melewati pintu. Ia tidak mengejar, tidak menyapa. Ia mengamankan file rekaman ke folder yang disandi, lalu menyandarkan punggung pada kursi. Aku mendengar langsung. Aku tidak berasumsi, pikirnya, menegaskan tujuan kedatangannya. Menjelang sore, rumah kembali jadi tempat yang terasa asing. Anindya meletakkan map biru di atas meja makan. Ia membuka kembali salinan dari notaris, memperhatikan cap waktu dan keterangan pengaju. Ia membandingkan tanda tangan di layar ponsel dengan tanda tangannya sendiri yang difoto dari dokumen lama. Garisnya tidak sama, katanya lirih, seperti menilai pola kecil di kain. Ia mengetik pesan singkat kepada dirinya sendiri berisi daftar tindakan hari ini. Verifikasi notaris, cek rekening bersama, salin riwayat transaksi, penegasan telepon Bu Ratna, dan rekaman kafe. Ia berhenti menulis, meletakkan ponsel,
lalu berdiri memeriksa jendela dan pintu. Semua terkunci rapi. Malam merayap tanpa suara keras. Anindya tertidur ringan di sofa dengan lampu sudut menyala. Tiba-tiba hidungnya menangkap bau hangus yang pekat, seperti sisa api yang padam. Ia tersentak duduk, menajamkan telinga. Dapur gelap. Ia berjalan cepat ke kompor, memutar semua knob yang sudah di posisi mati, membuka lemari bawah untuk memastikan tidak ada kabel menempel panci. Bau hangus tetap terasa. Ia membuka jendela kecil di atas wastafel, menyalakan exhaust, lalu menutup ventilasi lain untuk mengatur aliran udara. Dari mana asalnya? Tanya Anindya pada ruang yang tetap sunyi. Ia menempelkan punggung telapak tangan ke permukaan kompor yang dingin. Tidak ada panas. Ia memeriksa oven yang kosong. Semua bersih. Anindya berdiri di ambang dapur dan ruang makan, memandang sekeliling. Bau hangus berkurang, tetapi tidak hilang seketika. Ia menyalakan keran dan membiarkan air mengalir sebentar, lalu mematikannya. Cukup, katanya untuk menenangkan diri. Ia kembali ke ruang tamu, duduk, dan menghadapkan telinga ke arah dapur beberapa saat. Lampu sudut menyala stabil. Jam dinding melangkah pelan. Tidak ada suara lain. Ia memeluk kedua lengan, menahan dingin yang tidak jelas sumbernya. Dalam hati, Anindya mengajukan pertanyaan yang tidak berani ia ucapkan keras-keras. Apakah rumah ini sedang memberi tanda, atau batinku saja yang menolak kenyataan? Ia menutup mata sejenak, lalu membukanya lagi karena bayangan tadi siang muncul beruntun. Ia tidak menambah langkah apapun malam itu. Ia hanya duduk lebih lama, memastikan kompor mati, jendela dapur terbuka sedikit, dan pintu ruang tamu terkunci. Ia menarik napas dalam-dalam dan melepaskannya perlahan. Namun perasaan belum selesai tetap menumpuk di dada. Seperti pintu yang sudah ditutup rapat namun tuasnya belum benar-benar mengunci. Bau hangus di dapur belum benar-benar hilang dari hidung Anindya ketika ia kembali duduk di sofa. Pikirannya tetap berputar pada percakapan di kafe, rekening yang kosong, dan teguran Bu Ratna. Matanya terpaku pada map biru yang tadi siang dibawa dari notaris. Jemarinya membuka lembar demi lembar tanpa suara, hingga pandangannya berhenti pada satu dokumen yang belum ia baca detail. Tulisan di bagian atas, akta jual beli. Anindya membacanya perlahan. Di sana tercatat nama pembeli yang asing baginya, harga yang sudah lunas, dan tanda tangan penjual, yang seharusnya miliknya, tertera jelas di bagian bawah. Ia merasakan tarikan di dadanya. Garis tanda tangan itu mirip, tapi terlalu kaku. Ini bukan aku, ucapnya pelan, seperti mencoba memastikan suara sendiri. Ia mengambil ponsel, membuka foto tanda tangan lama, membandingkan. Perbedaannya ada pada sudut dan tekanan garis. Ia memejamkan mata sebentar, lalu membuka lagi, menatap huruf demi huruf. Mereka pakai scan tanda tangan lamaku, gumamnya. Tanpa membuang waktu, Anindya keluar rumah, menstarter mobil, dan menuju ke rumah kontrakan kecil yang ia tahu ditempati Melina. Jalanan kompleks cukup ramai sore itu. Saat ia memarkir mobil di seberang rumah itu, beberapa tetangga tampak berbincang di depan. Melina keluar, mengenakan dres santai, bibirnya tersenyum tipis ketika melihat Anindya. "Oh, kamu datang," katanya lantang, membuat dua tetangga melirik. "Aku mau bicara," ujar Anindya menahan nada. "Bicara saja di sini," balas Melina sambil melipat tangan di dada. "Kamu yang tanda tangan, kan?" tanya Anindya, mengangkat map biru. "Aku? Tidak perlu. Suamimu yang urus. Rumah itu kan milik bersama," jawab Melina dengan nada yang dibuat ringan. Beberapa tetangga semakin mendekat, pura-pura sibuk merapikan pot atau menyapu teras. "Kenapa ada tanda tanganku di akta jual beli, padahal aku tidak hadir?" tanya Anindya lagi. Melina mengangkat alis. "Itu urusan orang dewasa. Kalau sudah terjadi, nikmati saja hasilnya," katanya, lalu mengeluarkan 2 lembar kertas dari tas. "Lihat ini. Tiket bulan madu ke Eropa. First class. Dibayar lunas." Ia mengibaskan tiket itu di depan wajah Anindya. "Kamu tidak diundang," tambahnya sambil tersenyum lebar. Nafas Anindya memburu, tangannya ingin terangkat, tapi ia menahan diri. "Kau pikir ini akan membuatmu menang?" tanyanya pelan. "Bukan pikir. Aku tahu," balas Melina, lalu berbalik masuk rumah.
Pintu ditutup di hadapan Anindya. Beberapa tetangga pura-pura kembali ke kegiatan masing-masing, meski mata mereka masih mengikuti setiap gerak. Anindya menunduk, kembali ke mobil, dan menyalakan mesin tanpa suara tambahan. Sesampai di rumah, Anindya langsung menelepon tukang kunci langganan. "Bisa ke rumah sekarang? Saya ingin ganti kunci brankas," pintanya. Sekitar setengah jam kemudian, pria paruh baya dengan tas perkakas datang. "Kuncinya rusak?" tanyanya. "Tidak, saya hanya ingin amankan," jawab Anindya. Mereka berjalan ke kamar kerja kecil. Tukang kunci mulai membongkar mekanisme. Tak sampai 10 menit, pintu brankas terbuka. Brankas itu kosong. Rak dalam yang biasanya terisi map-map tipis dan beberapa amplop kini hanya menyisakan satu buku agenda kosong. "Tidak ada apa-apa di sini," kata tukang kunci. Anindya mengangguk, menelan kekecewaan. "Bisa ganti sistem kunci?" tanyanya. "Bisa. Tapi kalau isinya sudah hilang," tukang kunci tidak melanjutkan kalimatnya. "Tolong tetap ganti. Saya ingin brankas ini terkunci untuk semua orang kecuali saya," tegas Anindya. Pekerjaan selesai, tukang kunci pamit. Malam menjelang. Anindya duduk di sofa ruang tamu, lampu menyala redup. Map biru di pangkuan, ponsel di tangan. Ia membuka rekaman percakapan di kafe, mendengar lagi kata "pelepasan" yang diucapkan Melina, lalu berhenti di tengah. Dadanya terasa panas. Ia memejamkan mata sebentar, mencoba meredam suara hatinya yang ingin melabrak sekarang juga. "Kalau aku terburu-buru, mereka punya alasan menutupi," pikirnya. "Kalau aku tahan, aku bisa membalas lebih telak." Pikirannya terhenti ketika terdengar suara gesekan halus dari arah pintu depan. Ia membuka mata. Pintu kayu itu bergoyang perlahan, seperti tertiup angin, padahal kunci grendel masih terpasang. Anindya memandang lekat-lekat. Goyangan berhenti, lalu mulai lagi, sedikit lebih keras. Tidak ada suara lain, hanya bunyi engsel yang bergerak tipis. Anindya berdiri, melangkah mendekat. Tangan kanannya menyentuh pegangan, memastikan terkunci rapat. Lampu sudut bergetar sedikit, lalu kembali stabil. Anindya mundur 2 langkah, matanya tetap ke pintu. Tidak ada angin, semua jendela tertutup, gumamnya. Dadanya mulai berat, bukan karena takut, tapi karena rasa waspada yang makin tebal. Ia duduk kembali di sofa, kali ini tanpa membuka ponsel. Pandangannya tetap pada pintu yang kini diam. Di sela keheningan itu, ia merasakan pertempuran di dalam dirinya. Satu sisi ingin berdiri, keluar, mengetuk pintu rumah Melina atau kantor Mizwar, dan mengungkapkan semua yang ia tahu. Sisi lain menyuruhnya menunggu, mengumpulkan, dan menyerang saat mereka tidak bisa menghindar. Nafasnya naik turun. Matanya menatap lurus, tapi pikirannya seperti menarik 2 arah yang berbeda. Ia merapatkan map biru ke dadanya, menahan semua kata yang ingin keluar. Tidak ada yang ia tambahkan malam itu. Tidak ada gerakan lain selain mematikan lampu dan meninggalkan satu cahaya kecil di sudut ruang tamu. Rumah menjadi hening, tapi di dalam dirinya, suara-suara batin masih bersilang tanpa titik temu. Tangan kirinya tetap menggenggam erat pegangan map, seolah itu satu-satunya hal yang membuatnya duduk di tempat. Ia tidak tahu berapa lama waktu berjalan seperti itu. Yang ia tahu, pintu depan masih diam, dan dadanya belum berhenti berdebat. Duduk di sana, ia merasa seperti terikat oleh keputusan yang belum ia ambil. Antara meledakkan semua rahasia malam ini atau membiarkan api di dalamnya menyala lebih lama untuk membakar dengan sekali serang. Namun malam tetap menutup semua jawaban, meninggalkan Anindya di tengah ruang yang terasa lebih sempit dari biasanya, dengan perasaan yang belum selesai dan tidak ada kata untuk mengakhirinya. Map biru masih di pangkuan Anindya ketika pagi mulai terang. Malam sebelumnya, ia hanya duduk di sofa, menatap pintu yang sempat bergoyang sendiri. Matanya lelah, tapi pikirannya belum berhenti. Ia meraih ponsel, mencari nomor yang sudah lama tersimpan. Pak Hendra, pengacara. Jempolnya menekan panggil. "Bu Anindya?" Suara berat menyahut. "Pak, saya butuh bantuan. Ada masalah serius dengan rumah. Saya punya bukti dan ingin bertemu hari ini," ucapnya tanpa basa-basi. "Bawa semua dokumen dan bukti rekaman. Saya tunggu di kantor pukul 10, jawabnya tegas.
Anindya tiba tepat waktu. Kantor Pak Hendra beraroma kopi dan kertas baru. Ia duduk di hadapan pria berjas abu-abu itu, meletakkan map biru di meja. Ini salinan akta jual beli yang sudah terbit, rekaman percakapan di kafe, dan data rekening yang dikosongkan. Tanda tangan saya dipalsukan, jelasnya sambil menggeser berkas. Pak Hendra membuka map, menyalakan perekam di mejanya. Kita mulai dari rekaman, ujarnya. Suara Melina dan Mizwar terdengar jelas membicarakan pelepasan rumah. Pak Hendra mengangguk, lalu membuka akta. Cap notaris ini asli, tapi keterangan persetujuan pemilik bermasalah. Kita bisa minta verifikasi langsung ke notaris dan gunakan ini untuk laporan pidana. Uang hasil penjualan bisa diminta sita jaminan. Kalau begitu, saya ingin ajukan laporan secepatnya, kata Anindya mantap. Kita buat 2 jalur. Perdata untuk membatalkan akta, pidana untuk pemalsuan tanda tangan dan penggelapan. Saya akan siapkan draftnya. Ibu perlu siapkan saksi, jelas Pak Hendra. Saksi? Tanya Anindya. Orang yang tahu rumah itu milik Anda sebelum dijual, dan tahu Anda tidak pernah menandatangani. Minimal 2 orang. Anindya mengangguk. Saya tahu siapa yang bisa. Dalam hati, ia sudah memikirkan satu langkah yang tidak ia nikmati, mendatangi Bu Ratna dengan 2 saksi sekaligus. Siang itu, ia mengetuk pintu rumah mertuanya. 2 saksi, Pak Darto tetangga lama dan Sari, asisten rumah tangga yang bekerja sejak rumah itu dibangun, berdiri di belakangnya. Bu Ratna keluar, wajahnya terkejut melihat rombongan. Ada apa datang ramai-ramai? Tanyanya. Saya ingin klarifikasi, Bu. Rumah itu dijual tanpa persetujuan saya. Ini ada saksi, kata Anindya, suaranya terkendali. Bu Ratna tertawa singkat. Klarifikasi apa? Rumah itu sudah lama jadi beban. Kamu tidak becus mengurus. Atap bocor tidak kamu perbaiki, halaman berantakan. Mizwar capek, jadi dia ambil langkah. Bu, saya selalu bayar perawatan. Atap bocor saya perbaiki 3 bulan lalu. Semua bukti ada, Anindya mencoba menjelaskan. Kamu jangan bawa-bawa bukti di sini. Orang luar tidak perlu tahu urusan keluarga, balas Bu Ratna sambil melirik saksi. Pak Darto angkat bicara. Bu, saya tahu rumah itu dibangun oleh Bu Anindya sebelum menikah. Wajar kalau dia ingin jelas soal penjualan. Sari menambahkan, saya yang memegang kunci rumah waktu renovasi. Tidak pernah ada tanda tangan Bu Anindya untuk jual. Bu Ratna mengibaskan tangan. Sudah, tidak usah drama. Kalau mau ribut, ribut di pengadilan saja. Anindya menatapnya lurus. Itu memang yang akan saya lakukan. Ia membalik badan, meninggalkan teras. Pak Darto dan Sari mengikutinya tanpa kata. Menjelang malam, rumah terasa dingin meski semua jendela tertutup. Anindya duduk di ruang tamu, memandangi tirai yang bergantung tenang. Angin tiba-tiba menyelinap dari arah yang tidak ia mengerti. Tirai bergeser pelan, lalu terangkat seperti ada tangan yang mendorongnya. Vas bunga di meja samping terhuyung dan jatuh ke lantai, pecah berantakan. Anindya berdiri cepat, menatap ke sekeliling. Tidak ada pintu terbuka, tidak ada jendela yang longgar. Ia membungkuk, memungut pecahan sambil menarik napas dalam-dalam. Hanya angin, katanya lirih, meski pikirannya tahu arah angin itu tidak masuk akal. Ia menaruh pecahan di tempat sampah, lalu duduk kembali. Di meja, map biru tetap tergeletak. Ia menyentuhnya ringan, lalu menyalakan doa pendek yang biasa ia ucapkan di dalam hati. Tangannya tetap tenang, tapi dalam dadanya ada getaran yang sulit dihapus. Ia tahu harus tetap terlihat kuat, bahkan ketika sendi-sendi tubuhnya mulai tegang karena perasaan yang menekan. Lampu ruang tamu berpendar stabil, namun tatapannya tidak lepas dari tirai yang tadi bergerak. Ia duduk tanpa memindahkan pandangan terlalu jauh, mencoba mengatur nafas. Dalam hening itu, ia menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang gugatan atau dokumen. Ada lapisan lain yang membuatnya merasa seolah rumah ini sedang ikut menyaksikan, dan entah berpihak pada siapa. Ia tidak menambah langkah apapun. Tidak ada yang ia ubah dari posisi duduknya. Hanya detak jam dinding yang mengisi ruang, sementara pikirannya berputar di antara kemarahan yang membara dan rasa takut yang berusaha ia tekan.
Malam menutup perlahan, meninggalkan Anindya di kursinya, memegang kendali di luar, tapi menyimpan badai di dalam yang belum menemukan jalan keluar. Tirai di ruang tamu masih bergoyang dalam ingatan Anindya ketika ia berdiri di depan rumah besar bercat putih gading itu. Musik pesta terdengar dari dalam, bercampur riuh suara tamu. Bau masakan mewah menguar ke halaman. Di sebelahnya, Pak Hendra memegang map coklat tebal, Jurusita dan 2 petugas berdiri siap. "Kita masuk sekarang," ucap Pak Hendra pelan. Anindya mengangguk, merapikan kerudungnya, dan melangkah pasti ke arah pintu. Begitu pintu dibuka oleh seorang pelayan, cahaya lampu gantung menyambut, bersama tawa tamu yang sedang berfoto di depan backdrop bertuliskan, "Syukuran rumah baru Mizwar Melina." Melina berdiri di tengah ruangan, gaun biru tua membalut tubuhnya. Senyum lebarnya tak lekang ketika melihat Anindya. Mizwar di sampingnya, jas rapi, namun mata langsung mengeras. "Apa kamu diundang?" Suara Melina terdengar di atas musik. Anindya tidak menjawab. Pak Hendra maju, menepuk mapnya, dan berbicara tegas. "Kami dari pihak hukum. Ada penyampaian resmi untuk pemilik rumah ini." Semua mata mulai mengarah, sebagian tamu mengangkat ponsel. Pak Hendra membuka map, mengeluarkan berkas, dan menyerahkan kepada Jurusita. Sesuai perintah pengadilan, ini adalah surat gugatan perdata terkait kepemilikan rumah dan laporan pidana terkait pemalsuan tanda tangan dan penggelapan, katanya lantang. Jurusita membacakan isi dokumen dengan suara jelas, menyebut nama Melina dan Mizwar sebagai pihak tergugat. Bisik-bisik mulai terdengar di antara tamu. Mizwar melangkah cepat, mencoba meraih berkas. "Tidak ada yang berhak membacakan itu di sini," teriaknya. Petugas mengangkat tangan, menahan tubuhnya. "Tuan, ini perintah resmi. Menghalangi akan menambah konsekuensi hukum," ujar salah satu petugas. Mizwar mendorong pelan, tapi langkahnya terhenti saat tatapan para tamu menembusnya. Anindya mengeluarkan ponsel, menekan tombol putar. Suara Melina dari rekaman kafe terdengar jelas, menyebut pelepasan rumah dan nomor rekening aman. Beberapa tamu menoleh pada Melina, yang wajahnya mulai tegang. "Matikan itu." Melina melangkah, namun Pak Hendra mengangkat tangan, menghalangi. "Ini bukti resmi yang sudah masuk berkas pengadilan." Seorang petugas lain maju ke garasi, menempelkan stiker besar bertuliskan, "Disita pengadilan," di pintu besi yang mengilap. Kamera ponsel para tamu mengikuti gerakan itu. "Apa-apaan ini?" Melina menjerit, mencoba menarik stiker, tapi petugas menegaskan, melepas segel akan dikenai sanksi pidana. Bisik-bisik makin ramai. "Jadi rumah ini hasil jual rumah istrinya?" terdengar dari pojok. "Pantas cepat sekali jadi," sahut yang lain. Mizwar memerah, menatap Anindya. "Kamu puas sekarang?" Suaranya serak. Anindya berdiri tegap. "Ini bukan soal puas. Ini soal mengembalikan yang dirampas," jawabnya tenang, meski dadanya bergetar. Melina melirik sekeliling, mencoba mengatur napas. "Kamu memalukan dirimu sendiri. Semua orang akan lihat kamu wanita yang tidak tahu diri," ucapnya, mencoba menyerang balik. "Aku tidak akan diam ketika hakku diambil. Kalau ini memalukanmu, itu akibat perbuatanmu sendiri," jawab Anindya. Pak Hendra menutup mapnya. Penyampaian selesai. Semua bukti sudah diserahkan. Mulai hari ini, akses ke rekening yang digunakan untuk pembelian rumah ini diblokir sampai keputusan pengadilan. Seorang petugas memberikan dokumen konfirmasi ke Anindya. Mizwar menunduk sebentar, lalu menatapnya lagi. "Kamu menyeret nama keluargamu sendiri ke lumpur," katanya. Anindya tidak mengubah ekspresi. "Kamu yang menjerumuskan mereka. Aku hanya menyalakan lampu supaya semua orang bisa melihat." Musik pesta berhenti. Tamu mulai berkelompok, beberapa keluar lebih awal. Pelayan memandangi suasana dengan gugup. Melina memalingkan wajah, mengatur senyum tipis untuk 1-2 tamu yang masih di dekatnya, tapi tangan kirinya mengepal. Anindya merasakan seluruh ruangan menatapnya. Di balik rasa lega karena langkah hukumnya sampai di titik ini, ada getaran ngeri yang merayap. Ia tahu momen ini akan terus jadi cerita di lingkungan mereka. Nafasnya sedikit tercekat ketika menyadari semua tatapan itu seperti menembus kulitnya. Pak Hendra memberi isyarat untuk pergi. Anindya mengangguk.
lalu berjalan keluar diiringi jurusita dan petugas. Di halaman, udara malam terasa dingin dan tajam. Dari dalam rumah, suara kursi bergeser dan pintu ditutup keras terdengar jelas. Anindya berhenti sejenak di tepi halaman, menatap stiker penyitaan yang menempel rapi di garasi. Lampu luar rumah itu menyorotinya dengan cahaya kuning pucat. Dadanya bergetar, bukan hanya karena angin malam, tapi karena beban keputusan yang baru ia jalankan. Ia sadar langkah ini sudah mengunci jalan kembali. Tidak akan ada lagi ruang untuk berdamai dalam diam. Ia menghela napas dalam, menoleh sebentar pada Pak Hendra yang memberi anggukan singkat. Tanpa kata lagi, mereka melangkah pergi, meninggalkan rumah yang musiknya sudah mati, tapi menyisakan gema dalam kepalanya. Dalam hatinya, rasa lega bercampur rasa ngeri, menekan di satu titik yang tidak bisa ia lepaskan. Malam menutup langkahnya, namun batinnya tetap terjaga, menunggu entah apa yang akan datang setelah ini. Langkah Anindya meninggalkan halaman rumah Melina masih terasa berat ketika ia duduk di ruang tunggu pengadilan negeri bersama Pak Hendra. Mat coklat berisi berkas lengkap berada di pangkuannya. Petugas memanggil nama mereka, dan sidang singkat berlangsung hanya untuk satu tujuan, permohonan sita aset. Hakim membaca berkas, lalu mengetuk palu. Permohonan disetujui, ucapnya. Kalimat itu singkat, tapi di dada Anindya seperti ada beban yang sedikit bergeser. Di luar ruang sidang, Pak Hendra berbicara cepat. Mulai hari ini, semua aset yang terkait uang penjualan itu dibekukan. Akta palsu juga sudah masuk ke laboratorium forensik untuk uji tinta dan waktu tanda tangan. Kita tunggu hasilnya. Kalau hasilnya keluar, berarti bukti ini tidak bisa dibantah lagi, tanya Anindya. Betul. Dan notaris yang terlibat akan diperiksa, jawab Pak Hendra. Kabar itu ternyata cepat menyebar. Sore harinya, telepon dari kenalan bisnis memberitahu bahwa Melina kehilangan kontrak kerjasama karena berita yang beredar. Mereka tidak mau namanya tercemar, kata suara di seberang. Anindya hanya membalas singkat, terima kasih sudah memberitahu. Beberapa jam kemudian, Pak Hendra mengabarkan bahwa Mizwar mendapat panggilan resmi dari polisi untuk pemeriksaan terkait pemalsuan tanda tangan. Anindya menutup telepon tanpa komentar panjang. Ia hanya menatap meja makan di depannya, mencoba meresapi bahwa satu demi satu langkah mulai berbuah. Menjelang malam, ketukan terdengar di pintu. Anindya membuka, dan di depan berdiri Bu Ratna. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Kita bicara sebentar, katanya. Mereka duduk di ruang tamu, meja kopi menjadi pembatas. Aku minta kamu cabut kasus ini, ucap Bu Ratna langsung. Anindya menatapnya lama. Kalau saya cabut, siapa yang akan bertanggung jawab? Itu urusan keluarga, jangan bawa keluar, jawab Bu Ratna. Urusan keluarga? Rumah saya dijual tanpa izin. Tanda tangan saya dipalsukan. Uang saya dipakai untuk membiayai orang yang merusak rumah tangga saya. Apa itu masih urusan keluarga? Nada suara Anindya tegas. Bu Ratna mengalihkan pandang. Saya hanya ikut saran Mizwar. Saya tidak ikut tanda tangan. Kalau begitu, buat pernyataan tertulis. Katakan bahwa Anda tahu rencana itu, tapi tidak setuju, ucap Anindya. Wajah Bu Ratna berubah. Saya tidak mau menulis apapun. Itu bisa dipakai untuk menjatuhkan anak saya. Bu, ini bukan menjatuhkan. Ini membuktikan kebenaran. Anindya menahan nada. Saya tidak mau. Kalau kamu tetap lanjut, jangan salahkan saya kalau hubungan ini putus selamanya, kata Bu Ratna sebelum bangkit dan pergi, menutup pintu tanpa salam. Anindya duduk kembali, menatap pintu yang baru saja tertutup. Ia merasakan tekanan di dadanya, seperti udara yang terlalu berat untuk ditarik. Namun ia tidak bergerak lama-lama. Tangannya meraih ponsel, menyalakan layar, tapi tidak menekan apapun. Ponselnya bergetar. Pesan dari penjaga rumah lamanya masuk. Bu, barusan saya dengar langkah kaki di koridor lantai 2. Saya pikir maling, tapi pintu semua terkunci. Lalu jendela di kamar depan terbuka sendiri. Anindya membalas, sudah diperiksa? Sudah, Bu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi rasanya aneh. Rumah sepi, tidak ada listrik yang nyala, balas penjaga. Ia memandang layar beberapa detik sebelum meletakkannya di meja.
Ingatan tentang rumah itu memenuhi kepalanya. Lorong panjang, lantai kayu yang sedikit berderit, jendela besar di kamar depan. Ia tahu rumah itu sementara disegel oleh pengadilan, tak ada orang yang boleh masuk tanpa izin. Dalam hati, perasaan aneh muncul. Bukan hanya karena cerita penjaga, tapi karena ia sendiri sering memikirkan rumah itu seolah sedang menunggu sesuatu. Tangannya mengusap pelan lututnya, mencoba menenangkan diri. Rumah itu punya saya. Kalau memang ada yang terjadi, itu urusan saya, katanya lirih. Malam semakin larut. Angin tipis masuk dari celah jendela ruang tamu, membuat tirai bergeser. Anindya berdiri, menutupnya rapat, lalu menyalakan lampu di sudut ruangan. Tidak ada suara selain detik jam yang konsisten. Ia menarik napas dalam-dalam, duduk kembali, dan memejamkan mata sebentar. Namun bayangan lorong rumah lama kembali hadir, bersama suara langkah yang diceritakan penjaga. Pikirannya berputar, mencoba membedakan antara rasa ingin tahu dan rasa takut. Satu sisi dirinya ingin mengabaikan cerita itu, sisi lain merasa ada yang belum selesai. Ia membuka mata, menatap map biru yang tergeletak di meja. Tangannya menyentuh sampulnya dengan ringan, seolah ingin memastikan semuanya masih ada di dalam. Udara di ruangan terasa sedikit lebih dingin, meski semua jendela sudah tertutup. Anindya merapatkan kedua lengannya, duduk tanpa bergerak. Tidak ada suara tambahan, tapi rasa tegang tetap ada, seperti garis tipis yang belum terputus. Ia tahu satu hal, dorongan untuk mundur belum pernah ada. Yang ada hanya dua rasa yang berjalan beriringan, takut pada hal ganjil yang tidak ia mengerti, dan dorongan untuk terus maju sampai semuanya terbuka jelas. Lampu tetap menyala stabil, tapi batinnya tetap bergetar. Ia menatap lurus ke arah pintu, tanpa alasan yang jelas, lalu menahan napas sesaat. Malam menutup perlahan, meninggalkannya di ruang yang sama, dengan perasaan yang tidak berkurang sedikit pun sejak ia duduk di sana. Tatapan Anindya pada pintu ruang tamu malam itu masih terasa saat ia kini duduk di kursi penggugat di ruang sidang yang penuh sesak. Suara langkah sepatu para pihak bergema di lantai marmer, bercampur gumaman para pengunjung sidang. Pak Hendra duduk di sampingnya, membuka map, sementara di seberang, Mizwar dan Melina bersama kuasa hukumnya menatap tanpa senyum. Hakim memasuki ruangan, dan semua berdiri. Setelah membuka sidang, kuasa hukum Mizwar langsung menyerang. Yang mulia, klien kami justru menjadi korban pencemaran nama baik. Pihak penggugat menyebarkan informasi yang belum terbukti, merusak reputasi, dan menimbulkan kerugian material serta non-material. Suara itu tajam, seperti hendak menutup semua ruang bagi Anindya untuk menjawab. Pak Hendra berdiri. Yang mulia, tuduhan ini tidak berdasar. Kami memiliki bukti sah, rekaman percakapan, hasil pemeriksaan dokumen, dan laporan rekening. Semua menunjukkan adanya pemalsuan tanda tangan dan penggelapan dana hasil penjualan rumah. Hakim memberi isyarat kepada saksi ahli yang sudah dipanggil. Seorang pria bersetelan abu-abu maju membawa map tebal. Saya melakukan pemeriksaan forensik tanda tangan pada akta jual beli yang menjadi sengketa. Hasil analisis menunjukkan bahwa tanda tangan tersebut bukan dibuat langsung oleh pihak penggugat, melainkan hasil duplikasi dari dokumen lama menggunakan teknik pemindai dan cetak ulang. Tinta yang digunakan berbeda usia dari tinta dokumen lainnya. Kalimat itu memecah keheningan singkat di ruang sidang. Kuasa hukum Mizwar mencoba membantah. Bisa saja itu perbedaan tinta karena proses administrasi. Tidak, potong saksi ahli. Perbedaan ini signifikan dan menunjukkan proses peniruan tanda tangan. Waktu pembuatannya juga tidak sesuai dengan tanggal yang tertera. Hakim mencatat, lalu meminta catatan transaksi lintas rekening dibuka. Petugas pengadilan menayangkan data di layar. Aliran dana dari rekening bersama milik Anindya dan Mizwar berpindah ke rekening atas nama Melina, lalu diteruskan ke pihak ketiga. Angka-angka itu jelas dan tidak bisa dibantah. Selain itu, tambah Pak Hendra, kami juga memiliki riwayat telepon pada hari penandatanganan. Tercatat komunikasi intens antara tergugat Mizwar dan tergugat Melina selama lebih dari 3 jam, termasuk saat proses yang seharusnya dilakukan bersama penggugat. Hakim menatap ke arah meja tergugat. Jika terbukti ada pemalsuan, konsekuensinya adalah pidana, bukan hanya perdata. Saya ingatkan kedua pihak untuk memahami risiko yang ada. Suasana ruang sidang mengeras.
Mizwar menggenggam lengan kursinya, Melina menatap lurus dengan rahang mengeras. Anindya menatap mereka sebentar, lalu kembali menunduk pada mapnya, menahan segala dorongan untuk berbicara di luar gilirannya. Sidang ditutup untuk hari itu. Begitu keluar dari ruang sidang, koridor dipenuhi wartawan dan pengunjung. Anindya melangkah diapit Pak Hendra dan stafnya. Tapi langkahnya terhenti ketika suara Melina terdengar di belakang. "Kamu pikir kamu sudah menang? Kalau aku yang menang, aku akan ambil semua. Rumahmu, uangmu, bahkan hidup tenangmu." Anindya berbalik, menatapnya lurus. "Aku hanya ambil yang memang milikku," jawabnya datar. Melina tersenyum tipis, lalu berjalan melewatinya sambil menatap sinis. Pak Hendra menepuk lengan Anindya. "Jangan terpancing. Kita fokus pada bukti." Anindya mengangguk, meski di dadanya ada getaran yang sulit diabaikan. Di halaman parkir, udara panas bercampur debu. Anindya membuka pintu mobilnya, tapi suara keras membuatnya menoleh. Sebuah mobil putih melaju cepat dari arah pintu keluar, lalu mendadak berbelok dan hampir menabrak pagar. Ban depan berdecit, mobil berhenti hanya beberapa sentimeter dari besi pagar. Dari dalam, Melina terlihat panik, tangannya memukul setir. Beberapa orang berlari mendekat, termasuk petugas parkir. "Remnya blong, Bu!" teriaknya. Melina hanya mengangguk cepat, mencoba menenangkan diri, lalu menyalakan hazard. Anindya berdiri mematung, menatap kejadian itu dari jarak beberapa meter. Ada rasa hangat yang aneh di dadanya, bukan karena puas, tapi karena kilasan singkat rasa bersalah yang datang tanpa ia undang. Pak Hendra menatapnya. "Kita pergi sekarang," ucapnya pelan. Anindya mengangguk, masuk ke mobil, dan menutup pintu. Dalam perjalanan keluar, bayangan mobil Melina yang hampir menabrak pagar terus terlintas di pikirannya. Ia tahu ia tidak melakukan apa-apa selain menuntut haknya, tapi perasaan itu tetap menempel. Seperti ada bagian dari dirinya yang tersentuh oleh ketakutan orang yang selama ini melukainya. Tangan di pangkuannya menggenggam erat, mencoba mengusir rasa itu. Mobil melaju meninggalkan kompleks pengadilan. Anindya memandang keluar jendela, melihat deretan pohon yang bergerak cepat di tepi jalan. Pak Hendra sibuk berbicara lewat telepon, tapi telinganya hanya menangkap detak jantungnya sendiri yang tidak mau tenang. Di dalam kepalanya, kata-kata Melina sebelum insiden itu terus berputar, bercampur dengan tatapan dingin Mizwar di ruang sidang. Tidak ada jawaban untuk pertanyaan yang mulai tumbuh di batinnya. Apakah semua ini hanya soal hukum, atau ada harga lain yang akan ia bayar di luar ruang sidang? Ia bersandar, menutup mata sebentar, tapi bayangan pagar yang nyaris ditabrak itu tetap muncul. Saat mobil melintasi tikungan, Anindya membuka mata, memandang lurus ke depan, tanpa benar-benar melihat apapun. Perasaannya tetap menggantung, seperti garis yang belum terputus, meninggalkannya di tengah jalan antara keyakinan dan rasa yang tak ia mengerti sepenuhnya. Bayangan pagar yang nyaris ditabrak mobil Melina masih tersisa di kepala Anindya ketika ia duduk kembali di kursi sidang, kali ini untuk mendengar putusan sela. Hakim membacakan dengan nada datar, tetapi setiap kata terasa menancap jelas. Akta jual beli dinyatakan tidak sah, rumah kembali ke status milik Anindya, rekening hasil penjualan dibekukan, dan proses pidana tetap berjalan. Suara ketukan palu terdengar singkat, menandai keputusan yang tidak lagi bisa dibalikan di tahap ini. Di luar ruang sidang, Pak Hendra menepuk mapnya. "Ini langkah besar. Sekarang mereka tidak punya kendali atas rumah atau uangnya," ucapnya. Anindya hanya mengangguk. Matanya menatap lurus ke arah koridor. Dalam batinnya, ada rasa lega, tapi juga sisa beban yang tak sepenuhnya terangkat. Kabar itu cepat menyebar. Sore harinya, seorang kenalan memberitahu bahwa Mizwar dipecat dari kantornya. Reputasinya tidak bisa dipertahankan, kata suara di telepon. Tidak lama kemudian, pesan lain masuk. Melina ditagih investor untuk mengembalikan dana kerjasama yang terhenti. Anindya membaca singkat, lalu menutup layar ponsel. Ia tidak membalas, hanya membiarkan kabar itu lewat di pikirannya. Beberapa hari kemudian, Pak Hendra mengabarkan hal baru. Bu Ratna dipanggil sebagai saksi tambahan. Pesan singkatnya ke notaris sudah terungkap. Isinya menyarankan percepatan proses penjualan. Anindya menatap meja, jarinya mengetuk pelan. Itu berarti beliau terlibat. Secara hukum,
Itu bisa dianggap mendorong terjadinya transaksi, jawab Pak Hendra. Kabar itu ternyata juga terdengar di lingkungan tempat Bu Ratna tinggal. Saat Anindya melintas di jalan menuju rumahnya, ia melihat sekelompok tetangga berbisik sambil memandang. Malamnya, ia mendengar cerita dari kenalan lama. Para tetangga menolak menghadiri arisan di rumah Bu Ratna. Alasannya tidak pernah diucapkan langsung, tapi semua tahu sebabnya. Menjelang malam berikutnya, pintu rumah Anindya diketuk. Saat dibuka, Bu Ratna berdiri di ambang pintu, wajahnya lelah, matanya sedikit merah. "Boleh bicara sebentar?" Suaranya pelan. Mereka duduk di ruang tamu, lampu hanya menerangi bagian tengah ruangan. "Aku minta maaf," kata Bu Ratna membuka percakapan. "Aku pernah mendorong rencana penjualan itu. Waktu itu, hutang keluarga menumpuk. Aku takut kehilangan semua. Aku pikir menjual rumah itu akan membantu. Aku tidak tahu akan sejauh ini." Anindya menatapnya tanpa memotong. "Jadi, waktu itu, ibu sadar rumah itu milik saya sebelum menikah?" Bu Ratna mengangguk pelan. "Iya, tapi aku tidak berpikir panjang. Aku hanya ingin masalah cepat selesai." "Kalau begitu, maukah ibu membuat pernyataan tertulis tentang hal ini?" tanya Anindya. Bu Ratna terdiam lama. "Aku tidak sanggup menulisnya. Kalau itu masuk ke berkas pengadilan, anakku akan makin hancur." Anindya menghela napas. "Tanpa itu, semua akan berjalan seperti sekarang. Saya tidak akan mencabut laporan hanya dengan permintaan lisan." Bu Ratna menunduk, kedua tangannya menggenggam erat. "Aku mohon keringanan. Setidaknya, jangan sampai ini menyeret nama kami lebih jauh." Sebelum Anindya sempat menjawab, ponselnya bergetar di meja. Pesan dari penjaga rumah lama masuk. "Bu, barusan saya dengar ketukan pelan dari langit-langit di lorong lantai 2. Tidak ada orang. Saya sudah cek. Semua terkunci." Anindya membaca perlahan, lalu menutup layar tanpa mengubah ekspresinya. "Ibu tahu, rumah itu sekarang disegel. Tidak ada yang boleh masuk. Kalau ada yang terjadi di sana, tidak ada hubungannya dengan saya," ucap Anindya menatap lurus. Bu Ratna mengangguk, meski terlihat tidak sepenuhnya mengerti maksud kalimat itu. Percakapan berhenti di situ. Bu Ratna berpamitan, langkahnya berat saat menuju pintu. Anindya menutup pintu perlahan, lalu duduk kembali. Suara ketukan dari pesan penjaga tadi terngiang, bercampur dengan nada suara Bu Ratna yang memohon. Ia menatap map biru di meja. Dalam dirinya, dua arah menarik sama kuat. Keinginan untuk menutup semua demi mengakhiri beban, dan dorongan untuk membiarkan proses ini berjalan sampai akhir agar luka yang dibuat bisa benar-benar terbuka. Lampu di ruang tamu tetap menyala stabil, tapi udara terasa lebih dingin. Anindya menyandarkan punggung, matanya tertuju pada langit-langit. Tidak ada suara, tapi bayangan ketukan yang diceritakan penjaga membuat pikirannya tetap terjaga. Malam bergerak pelan, meninggalkannya di tengah rasa yang belum selesai, tanpa keputusan yang bisa ia ambil malam itu. Tatapan Anindya pada langit-langit ruang tamu malam itu masih sama ketika ia duduk kembali di kursi penggugat untuk mendengar putusan akhir. Ruang sidang hening, semua pandangan tertuju pada hakim yang membaca berkas. Akta jual beli yang disengketakan dinyatakan batal demi hukum. Uang hasil penjualan dikembalikan kepada penggugat, Anindya. Tergugat Mizwar dijatuhi pidana percobaan dan wajib membayar ganti rugi. Tergugat Melina dijatuhi denda dan kehilangan hak atas aset yang dibeli dari uang tersebut. Saksi Bu Ratna diwajibkan membuat pernyataan maaf tertulis. Ketukan palu menutup sidang, tapi gema kalimat itu tetap bergema di telinga Anindya. Ia tidak tersenyum, tidak juga menunduk, hanya menghela napas panjang dan berdiri perlahan. Di luar ruang sidang, Pak Hendra menatapnya. "Selesai sudah. Semua yang kamu perjuangkan sudah tercatat di hukum," ucapnya singkat. Anindya mengangguk. "Terima kasih sudah berdiri di samping saya." Hari itu juga, ia menandatangani perintah renovasi untuk rumahnya. Sore harinya, beberapa pekerja datang bersama pengawas proyek. "Kita akan bersihkan dulu semua, lalu kembalikan ke bentuk semula," kata pengawas. Anindya hanya menjawab, "Pastikan semua kunci nanti diserahkan langsung ke saya, di depan saksi." 2 hari kemudian, serah terima dilakukan. Pak Hendra hadir,
bersama dua saksi lain. Pekerja menyodorkan kunci besi yang berat. Semua sudah diperiksa. Tidak ada kerusakan lain selain yang sudah diperbaiki, lapor mereka. Anindya menerima kunci itu, merasakannya di telapak tangan. Baik, terima kasih, ucapnya singkat. Ia masuk ke dalam rumah yang kini bersih. Bau cat baru bercampur dengan aroma kayu dari lantai yang diganti. Di ruang tamu, ia membuka kotak kecil berisi beberapa bingkai foto. Satu persatu ia pasang di rak dinding. Foto pernikahan, foto keluarga kecilnya, dan foto dirinya berdiri di depan rumah ini bertahun lalu. Jari-jarinya menyapu debu tipis di bingkai sebelum meletakkannya. Pak Hendra pamit, para saksi ikut meninggalkan rumah. Pintu ditutup, dan rumah itu hanya berisi Anindya seorang. Ia berdiri di tengah ruang tamu, memandang sekeliling. Tidak ada langkah samar, tidak ada tirai yang bergerak, tidak ada suara ketukan dari arah yang tak jelas. Udara di dalam terasa tenang, seperti baru saja diberi ruang untuk bernapas. Malam tiba perlahan. Lampu ruang tamu menyala lembut. Anindya duduk di sofa, memandang foto-foto yang baru ia pasang. Tangannya terlipat di pangkuan. Ia memejamkan mata, membiarkan rasa yang datang. Lega karena haknya kembali. Perih karena semua proses ini mengoyak hubungan, dan sekelumit penyesalan yang muncul lalu menghilang. Pikirannya kembali pada kata-kata Bu Ratna di malam ia meminta keringanan, pada tatapan Mizwar saat mendengar putusan, dan pada Melina yang diam di kursinya tanpa berkata-kata. Semua itu berputar dalam diam. Ia tahu luka yang dibuat tidak akan hilang hanya karena lembar putusan. Waktu akan terus membawa bekasnya. Anindya membuka mata, menatap dinding yang kini bersih tanpa noda. Di sana, foto keluarganya kembali tergantung. Ia mendekat, merapikan sedikit posisinya. "Kamu kembali ke tempatmu," ucapnya pelan, entah kepada foto itu atau kepada dirinya sendiri. Jam di sudut ruangan menunjukkan hampir tengah malam. Ia mematikan lampu utama, meninggalkan lampu sudut menyala. Duduk kembali di sofa, ia merasakan udara malam masuk perlahan dari ventilasi. Tidak ada gangguan, hanya suara lembut dari luar rumah. Dalam hening itu, ia berbicara dalam hati, bahwa penyesalan mungkin akan selalu datang dan pergi, tapi ia tidak akan membiarkan penyesalan itu mematikan langkahnya. Hukum sudah bicara. Waktu akan bekerja pada sisanya. Tangannya menggenggam kunci rumah dengan erat. Dada terasa sedikit lebih ringan, meski perih di dalamnya masih nyata. Ia menutup mata lagi, membiarkan malam berjalan sebagaimana mestinya. Rumah ini kembali menjadi miliknya, dan ia memilih membiarkan hukum dan waktu menjadi jawaban yang lebih kejam daripada amarah yang pernah ia simpan. Lampu sudut tetap menyala. Nafasnya pelan. Tidak ada lagi yang bergerak di rumah itu selain dirinya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Anindya membiarkan keheningan menjadi penutup malamnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir cerita hari ini. Setiap kisah yang kita dengar, bukan hanya untuk diingat, tapi untuk diambil hikmahnya. Ingat, hidup akan selalu memberi pelajaran. Kadang lewat tawa, kadang lewat air mata. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan jangan lupa, tetaplah kuat, tetaplah belajar, dan tetaplah menjadi diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.